Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nuriyah dari Prodi PGSD kelas 1B. Video ini untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Pendidikan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa kita artikan bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Adapun secara terminologi, terdapat beberapa pengertian, yaitu yang pertama, upaya spekulatif rasional untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Dan yang kedua, upaya untuk melukiskan realitas akhir dan dasar secara nyata. Yang terakhir, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Orang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Sedangkan menurut saya, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu pada hakikatnya. Ketika kita belajar mengenai filsafat, pastinya kita tak lepas dari apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembahasan ini terkadang terlalu rumit ketika dijelaskan di sebuah buku. Nah, saat ini saya akan mencoba menyederhanakan tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi beserta contohnya. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua suku kata. Yang pertama itu ontos dan yang kedua logos. Ontos berarti ada dan logos itu berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan, ontologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai wujud yang ada atau ilmu yang mempelajari tentang keadaan alam semesta secara universal atau theory of reality. Contohnya dari ontologi yaitu misalnya kita memiliki sahabat ketika duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Kemudian kita berpisah dengan sahabat itu dan baru bertemu lagi setelah 15 tahun lamanya. Secara fisik, sahabat kita itu sudah berubah, kemungkinan besar semakin tua dan semakin gemuk atau dan lain semacamnya. Tetapi ada suatu hal yang tetap ada dalam dirinya. Suatu hal yang tetap membuat kita mengenal dan tahu bahwa ia itu adalah sahabat kita, bukan orang lain. Meskipun secara fisik sudah berubah, itulah yang disebut ontologi. Selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu episteme yang berarti pengetahuan dan yang kedua yaitu logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi itu adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Contohnya jika kita aplikasikan dengan konsep rumah. Epistemologi ini akan berbicara tentang bagaimana cara membuat rumah atau metode apa yang akan kita gunakan untuk membuat rumah tersebut. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama aksio yang berarti nilai dan yang kedua logos yang berarti ilmu. Aksiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai kegunaan suatu hal atau suatu benda. Contohnya rumah tadi. Jika epistemologi itu berbicara tentang bagaimana cara membuat rumah, nah aksiologi ini akan berbicara tentang untuk apa rumah itu ada atau apa kegunaan dari rumah tersebut.
Kesimpulan dari makalah yang saya presentasikan di mata kuliah filsafat pendidikan kemarin yaitu mengenai 3 landasan filsafat. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Jika saya simpulkan kembali 3 landasan tersebut yaitu ontologi. Ontologi itu berbicara tentang apa, epistemologi itu berbicara tentang bagaimana, dan aksiologi itu berbicara tentang untuk apa. Jika saya aplikasikan kepada konsep rumah, itu tadi, si ontologi ini berbicara tentang apa itu rumah. Dan epistemologi berbicara tentang bagaimana cara membuat rumah atau metode apa yang akan digunakan untuk membuat rumah. Dan yang terakhir aksiologi, untuk apa rumah itu ada atau kegunaan dari rumah itu untuk apa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.